Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak, berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat, ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau sendiri melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub
Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan melalui bacaan pada hari ini ingin mengajak kita semua kepada situasi dan kondisi yang mirip atau sama. Dalam permenungan bacaan pertama, Daud kehilangan anaknya, Absalom. Meskipun kita tahu bahwa Absalom ini adalah anak yang memberontak terhadap Raja Daud, tetapi toh ketika kematiannya, rasa duka sebagai seorang bapak menyelimuti Daud dan seisi kerajaan. Begitu juga bacaan Injil menggambarkan kalau saja anak dari Yairus tidak didatangi oleh Tuhan dan dibangkitkan dari kematiannya, tentu membawa kedukaan. Ataupun juga kisah tentang seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita karena pendarahan. Kedukaan, kesedihan tentu akan dialami karena situasinya yang sudah seperti itu. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang beriman, Tuhan membuat mukjizat. Maka kalau kita tarik dari permenungan bacaan-bacaan pada hari ini, tentu amat sedih, tentu amat berduka, kehilangan apalagi orang yang amat dekat dalam hidup. Tetapi bagi orang yang beriman, mari kita selalu mohon dan berharap kepada Tuhan, supaya Tuhan juga membuat mukjizat-mukjizat dalam hidup kita. Barangkali kita mempunyai dalam situasi hidup sebagai seorang Katolik, anak yang atau cucu yang mungkin tidak lagi hidup menurut iman Katolik, mungkin berpindah agama, mungkin cara hidupnya juga tidak baik menurut kita, hobinya keluar malam dan kemudian itu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Kadangkala ada kesedihan, kadangkala ada kedukaan, dan pada saat itulah entah cucu ataupun anak, kita mohonkan kepada Tuhan supaya terjadi mukjizat. Tuhan sendiri yang mengubah hatinya sehingga menjadi hidup lagi. Bagi orang percaya dan beriman, mukjizat itu mungkin terjadi. Amin.